Shalom, berjumpa kembali dengan Andri di sini di Buzzlight. Apa kabar, sahabat-sahabat Buzzlighter dimanapun Anda berada? Apa kabarnya? Semoga teman-teman, sahabat-sahabat sehat-sehat selalu. Ya. Sesi kali ini kita mau bicara tentang talenta. Ya, talenta yang dikembangkan tentunya. Dan kita harus menemukan passion yang kita mau. Wah, ada sebuah konsep. Saya baca sebuah buku nanti saya cerita deh. Tapi sebelumnya tolong teman-teman boleh kasih komen, kasih pertanyaan, atau mau kasih beban doa ternyata tinggal tulis di bawah. Ya, boleh juga subscribe gitu ya. Atau share ke teman-teman yang membutuhkan, yang kira-kira menurut teman-teman ini memang pas gitu ya untuk dibagikan. Nah, tadi Bang Andri bilang kita mau cerita tentang talenta ya. Saya kebetulan coba browsing gitu. Ini talenta tuh apaan sih gitu ya. Nah, Tuhan Yesus di Matius itu cerita tentang perumpamaan seorang tuan yang memberikan talenta kepada 3 hambanya. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 5 talenta. Dan kelihatannya waktu kita bicara tentang talenta tuh kayaknya biasa aja gitu. Talenta. Padahal ya, ini saya baca dalam sebuah kutipan, ada seseorang menulis di website, teman-teman bisa googling gitu ya. Jadi kalau talenta itu dibandingkan dengan upah pekerja, jadi di masa Yesus itu orang bekerja sehari itu 1 dinar katanya. Jadi kalau 1 dinar itu 1 koin perak sebesar 3,9 gram. Ternyata 1 talenta itu, ini saya langsung aja di sini ya ke menggunakan asumsi UMR Jakarta kira-kira sekitar 4 juta. Menurut hitungan si penulis bilang gini, 1 talenta itu setara dengan, kalau dirupiahkan, kita pasti akan surprise, 1,2 M. Jadi kalau kita dengar cerita, ada 1 orang yang dikasih 1 talenta dan menyembunyikan 1,2 M di tanah. Kebangetan kan? Kebangetan banget. Kira-kira menurut teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang ngasih duit 1,2 M gitu, buat nih coba bisnis, teman-teman bisa bisnis nggak? Sangat bisa banget. Misalnya jualan pisang goreng itu kayak apa tuh, outletnya gitu. Franchise aja banyak franchise yang bisa dengan uang, pokoknya banyak lah yang bisa dikerjakan dengan uang 1,2 M. Tetapi cerita yang kita baca di Matius 25 dikatakan Yesus bilang begini, Yesus bilang ya, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Kan itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. 1,2 M teman-teman. Nah, masalahnya ada 1 masalah terbesar yang hari ini saya lihat terjadi di kalangan anak muda. Saya juga dulu ngalamin. Kita tuh gak pernah nemukan apa talenta kita, apa passion kita. Ya. Nah, di bagian yang lain, Bang Ade tuh baca bukunya keren banget ya. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Jadi ada 1 orang namanya Dan Butner ya, dia nulis, dia menemukan ada orang-orang di Okinawa yang umurnya panjang-panjang dan happy gitu ya. Ternyata ditemukan memang selain karena udaranya bersih, happy, pola makanan sehat, dan kemudian ini dia ada 1 konsep orang Jepang namanya ikigai gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjalani prinsip ikigai ini, wah ini keren banget. Ini jujur ya, walaupun mungkin ini konsep dari kebudayaan orang Jepang, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ini relevan sekali, aktual sekali dengan kehidupan orang-orang Kristen, terutama anak muda. Ya, boleh coba ini, nanti akan ditampilkan mungkin sekilas nanti ya, teman-teman kru akan tampilkan nanti di layar bagaimana irisan ikigai. Ya. Singkatnya gini, temukan sesuatu yang sangat kita sukai. Ya. Jadi what you love, temukan. Wah, waktu kita ketemu itu passion, itu hobi, kemudian kita jadi expert, jadi jago di situ. Ya contoh misalnya senang main musik, hobi, love banget. Kemudian dia jago. Ada orang senang sama musik tapi nggak jago main musik. Kemudian dia mendalami musik. Nah kemudian dia dibayar karena dia jago main musik. Di ujung, karena dia jago main musik, dia bikin lagu, dia rekam, dan dia sebar lagu-lagunya menyukakan hati orang. Jadi 4 irisan ini, ikigai itu sebenarnya konsepnya sederhana. Temukan sesuatu yang kamu suka banget.
Ada talenta dalam hidupmu yang Tuhan kasih. Dalam setiap pribadi kita dikatakan ada 1, ada 2, ada 5. Ada yang banyak. Tapi kalaupun hanya 1, itu 1,2 M loh kalau disetarakan dengan UMR sekarang. Keren kan? Kita suka banget dengan misalnya, ya kita lihat ya hari ini. Ada selebritis yang suka dengan masak. Seneng masak. Kemudian dia malah belajar masak. Ahli masak. Gara-gara dia bisa masak, dia dibayar. Dan gara-gara dia dibayar tampil dan dia ngajarin tentang bagaimana bikin menu yang baik, banyak orang ikut menu-menu yang dia buat. Berdampak. Jadi ini satu kesatuan yang sangat luar biasa, yang beririsan, dan inilah konsep Ikigai. Di Okinawa ditemukan oleh si Dan Bergner ini. Jadi apa yang Bang Andri mau bagikan hari ini, ya, sebagai penutup buat apa yang akan kita bincangkan hari ini, ya, dikatakan tentang talenta tadi. Jangan sampai Tuhan menemukan talenta yang 1,2 M itu dikubur. Matius 25 ayat 26 dan 27. Ya, Tuhan menunggu, Tuhan menantikan kita mengembangkan talenta itu. Karena itu nggak heran ada orang yang punya talenta 1 dikembangkan, kemudian dia menjadi lebih berbakat lagi, kemudian bisa itu lagi, bisa ini. Kenapa? Karena memang semakin orang ahli dalam sesuatu, dia akan semakin ahli dan ahli lagi. Tapi semakin orang mengubur semua talenta yang dia punya, dia malah semakin mager, kehilangan keinginan untuk berkembang. So, teman-teman, dengar baik-baik. Di setiap kita ada talenta yang luar biasa. Engkau pemusik, engkau mungkin jago masak, engkau senang olahraga, engkau senang matematika, apalagi. Bahkan mungkin engkau senang geografi juga. Wah, itu ilmu yang luar biasa. Hari ini hari yang luar biasa, beda dengan zaman-zaman dulu. Apa yang engkau bisa lakukan kalau engkau bisa expert di bidang itu? Engkau akan dibayar dan pada akhirnya engkau akan berguna bagi banyak orang. Selamat berikigai. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.